Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, manang. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian selalu sehat ya, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kemudahan, kesehatan serta keselamatan ya teman-teman. Amin. Eh, Hari ini kalian harus banyak perhatikan kesehatan teman-teman. Kesehatan, banyak minum air putih, istirahat yang cukup, karena Rebu Wekasan semalam saya mendapatkan WC bahwasanya akan ada wabah penyakit ya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu, tapi kita seharusnya berjaga-jaga agar lebih baik ya, menjadi lebih sehat. Nggak ada salahnya kita untuk berjaga-jaga teman-teman. Terus saya ucapkan terima kasih juga ya yang sudah menonton, subscribe video ini. Semoga kebaikan kalian menjadi keberkahan bagi semua orang, karena sejak awal saya sudah berkata kita akan bagikan hasil dari YouTube ini untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan teman-teman. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang Gupak Menjangan dan kenapa orang Cepu tidak diperkenankan untuk mendaki Gunung Lawu. Sebenarnya Bulak Peperangan bukan Gupak Menjangan teman-teman, Bulak Peperangan. Dan di sini perlu saya jelaskan bahwasannya tidak semua orang Cepu itu tidak boleh ke Gunung Lawu. Jadi yang tidak boleh itu adalah keturunan terah langsung dari Adipati Cepu dan keturunannya saat perang itu. Nah, Gunung Lawu sendiri itu bernama Wukir Mahendra teman-teman. Wukir itu sebagai lukisan, Mahendra itu yang maha, pokoknya yang segala-galanya itu luar biasa lah. Nah begitu. Terus kenapa di Bulak Peperangan ini saya ceritakan kembali, kelas balik bahwasanya saya pertama kali dibawa ke Gunung Lawu ini, saya dibawa oleh Sinu Lawu, yang Lawu, untuk setelah saya dimandikan dari pasar itu, saya dibawa ke sebuah tempat. Di situ ada sebuah batu besar. Saya disuruh sembunyi di bawah belakang batu itu. Lalu yang berkata bahwasanya kamu sembunyi dulu di sini sebelum kamu saya ambil. Kamu jangan lari kemana-mana, jangan pernah takut, dan apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu terjadi, jangan pernah takut. Nah, setelah yang berkata seperti itu teman-teman, yang itu naik kudanya lagi, jadi langsung ke tengah padang savana itu terjadi peperangan teman-teman. Peperangan yang sangat besar, peperangan yang luar biasa dahsyat. Terus terjadi peperangan di situ sampai akhirnya yang ini menang. Terus dia kembali ke batu yang tadi saya sembunyi tadi. Setelah kembali, yang mengajak saya berdiri di batu itu memberikan saya sebuah pedang. Pedang itu banyak berlumuran darah teman-teman, berlumuran darah. Terus yang berkata bahwasanya nanti ketika saya umur 34 tahun saya akan memiliki seorang anak, suruh memberi nama dia Satrio Abimanyu. Cuman ketika putra lahir, karena putra sudah mengalami mati di kandungan, jadi nama Satrio Abimanyu itu saya tidak berikan di akte, karena simbah-simbahnya putra ini tidak berkenan, karena Abimanyu itu memiliki umur pendek kalau di cerita pewayangan. Tapi kata ayang itu sebenarnya suruh ngasih Satrio Abimanyu. Maka saya ambil nama Satrionya
Abimanyu hanya nama panggilan saja. Kalau nama Dakte Satrio Putro Tomo Harmanto itu nama bapaknya. Terus apa sebenarnya Bulak Peperangan itu? Bulak Peperangan itu adalah sebuah tempat di mana banyak ditumbuhi rumput-rumput ilalang, rumput-rumput yang sangat indah sebenarnya teman-teman, yang sangat luar biasa. Nah itu sebelum masuk ke tempat itu jadi di Bulak Peperangan ini hanya bisa ditempuh dari Candi Ceto. Jadi jalur Candi Ceto itu kita baru bisa teman-teman. Nah Bulak Peperangan sendiri itu hanya ditempuh dari apa namanya teman-teman. Jadi si pengguna HP benerin jilbab tadi ada lebah masuk. Jadi Bulak Peperangan itu bisa ditempuh lewat jalur Candi Ceto, terus lewat belakang kita menelusuri Candi Ketek, terus belakang pemandian itu air mancur itu pancuran, terus kita naik terus. Jalannya memang kalau Candi Ceto ini, Lawu via Candi Ceto ini memang sedikit lambat, jauh, tapi sebenarnya dia lebih cepat sih teman-teman, cuman jalurnya memang agak ekstrim. Nah kalau menurut saya teman-teman, jalur di Candi Ceto ini adalah jalur pendakian Gunung Lawu yang paling serem dan banyak pengalaman mistisnya. Jadi pada intinya tergantung seseorang dan niat baiknya kita ke Gunung Lawu ini teman-teman. Kembali lagi ke Bulak Peperangan, kita setelah melewati beberapa pos dari Candi Ketek itu, kita akan melewati dua pohon cemara atau pinus itu yang sama-sama besar, sama-sama tinggi. Kalau teman-teman yang bisa melihat secara kasat mata, di situ itu adalah gerbangnya Bulak Peperangan tadi teman-teman. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi gerbangnya Bulak Peperangan itu tadi yaitu Cemoro 2 itu tadi. Nah kalau orang yang kasat mata secara dilihat itu, jadi di situ itu ditunggu oleh satu orang yang kerdil, satu orang tinggi besar pakai jubah hitam. Jadi kalau teman-teman yang mendaki Gunung Lawu, kalau diperlihatkan seseorang dengan jubah hitam membawa trisula, itu kalian harus berhati-hati, sebisa mungkin ucapkan permisi atau salam, karena mereka adalah yang menunggu gerbang-gerbang atau pintu-pintu masuk di menuju alam gaibnya Gunung Lawu. Jadi selama kita permisi dan uluk salam, insya Allah kalian akan selamat. Dan jangan lupa jangan meninggalkan apapun, bawa sampah kalian untuk turun. Nah di Bulak Peperangan sendiri teman-teman, setelah kita masuk gapura yang tadi, kita akan memasuki sebuah areal itu, kalau orang kasat mata itu bisa melihat itu adalah sebuah padang tandus teman-teman. Padang kayak tanah lapang, tanahnya itu berpasir, berpasir. Terus kita akan masuk ke situ, itu baunya sangat amis, sekali teman-teman, sangat amis. Jadi mungkin ya karena di situ dari dulu terlalu banyak darah yang tertumpah, maka bau amisnya itu sangat kental sekali teman-teman, sangat kental sekali. Terus dan maaf nih, terkadang itu tercium bau kayak bau wanginya itu wangi bukan bunga melati, cuma kayak bunga, semacam bunga sedap malam. Pernah lihat kan bunga sedap malam seperti itu.
Jadi di situ tuh memang banyak sekali mayat-mayat yang berkelimpangan. Nah, di Pulak peperangan sendiri itu jadi banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Ada yang bermata satu, ada yang sininya itu robek, terus ada yang tanpa tangan, ada yang tanpa kaki. Mungkin itu gambaran waktu mereka menjadi peperangan. Nah, di situ itu saya sempat bertemu dengan seseorang, makanya saya bisa berkata kenapa kok orang Cepu itu, tidak semua orang Cepu ini diperkenankan untuk ke Gunung Lawu. Jadi kadang itu orang salah kaprahnya begini teman-teman, tidak semua orang dari Cepu itu tidak boleh ke Gunung Lawu, itu tidak benar. Jadi yang benar adalah orang keturunan dari Adipati Cepu dan orang-orang yang memiliki terah langsung dari pasukan yang menyerang itu adalah orang-orang yang akan terkena sabdo, terkena kayak janji bahwasanya orang yang keturunan Adipati Cepu sendiri, maka kalau tidak hilang maka akan mati di situ. Jadi bisa saya katakan di sini orang-orang yang mohon maaf meninggal di Gunung Lawu itu tidak serta merta adalah meninggal dengan wajar atau apa, itu tidak. Jadi bisa diruntut-runtut, bisa diturut-turut. Mungkin mereka yang diambil di Gunung Lawu itu ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang berada di Pulak peperangan ini. Hanya Allah yang tahu, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Saya tidak bisa maksudnya itu tidak bisa mendahului tidak mendahului kekuasaan Allah. Tapi setahu saya seperti itu, orang-orang yang di Pulak peperangan itu adalah orang-orang yang anak keturunannya tidak akan pernah selamat ketika di Gunung Lawu. Bisa hilang, bisa juga hilang nyawanya, hilang jasadnya ataupun raganya teman-teman. Jadi di Gunung Lawu itu sendiri juga tidak serta-merta kita mengambil yang itu mengambil nyawa seseorang, mengambil atau menghilangkan seseorang, itu tidak. Bahasa gaib itu teman-teman, jadi bahasa gaib itu dia mengambil atau menahan seseorang itu ketika mereka ada ikatan dengan hal gaib itu sendiri. Jadi kalau tidak ada ikatan dengan hal gaib itu, maka mereka tidak akan sampai kehilangan nyawa, walaupun nyawa itu murni atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya wallahu alam, pokoknya apes itu kan tidak terlihat teman-teman. Apes itu tidak akan terlihat karena kita tidak tahu apa yang telah sesepuh kita atau nenek moyang kita itu sudah dilakukan. Mungkin sekarang anak cucunya yang menerima karmanya. Seperti halnya saya, setiap saya tanya, yang Lawu ini hanya berkata kamu harus meneruskan karma baik yang belum terselesaikan oleh leluhurmu. Saya sendiri tidak tahu karma baik itu apa, dan siapa leluhur saya itu saya juga tidak tahu sampai sekarang. Cuman saya beberapa kali didatangi seseorang dan berkata bahwasanya saya kelak setelah saya puasa rame ini selesai, saya harus mencari leluhur saya. Katanya saya itu masih ada terah dari Ratu Kalinyamat dan Warok Trenggalek, makanya saya harus mencari. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan petunjuk agar saya jelas dan tidak bertanya-tanya siapa sebenarnya saya. Jadi pada intinya perlu saya jelaskan, karena menjawab salah satu komar saya lupa komen dari mas siapa yang untuk apakah benar keturunan
Cepu tidak boleh ke Gunung Lawu. Jadi jangan terus digebiah uyah atau dipukul rata bahwasanya orang Cepu dilarang ke Gunung Lawu, itu tidak benar. Yang insya Allah kebenarannya adalah orang-orang dari keturunan langsung Adipati Cepu dan orang-orang yang keturunan langsung dari yang melakukan terjadi peperangan, itulah yang tidak boleh tidak boleh mendaki ke Gunung Lawu, teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Saya hanya menceritakan apa yang saya dengar dari yang Lawu, tidak menambah, tidak mengurangi. Jikalau penjelasan saya ini bermanfaat, maka ambil manfaatnya. Jikalau penjelasan saya ini tidak ada manfaatnya, skip dan abaikan. Tapi di sini pada intinya saya hanya ingin teman-teman semua untuk menjaga keselamatan masing-masing. Jangan lupa dimanapun tempat kita berada, kita permisi dan uluk salam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.